Oke teman-teman, berikut saya akan mempresentasikan video ketiga yang berjudul implementasi IoT pada bidang kesehatan. Yang pertama, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul implementasi IoT pada bidang kesehatan. Yang pertama, pendahuluannya. Latar belakang, kesehatan merupakan hal yang penting karena mempengaruhi aktivitas dan kinerja keseharian kita. Kesehatan merupakan hal yang luas dan bukan hanya kesehatan secara fisik maupun World Health Organization atau WHO merumuskan dalam cakupan yang sangat luas bahwa kesehatan adalah keadaan yang seumpama baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Adapun pendapat para ahli dalam bidang kesehatan yang memaparkan bahwa kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera secara utuh dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan atau disabilitas. Kita hanya menyimpulkan bahwa kesehatan adalah kondisi di mana keadaan kita sekarang, utuh baik secara fisik maupun mental, dan juga tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Dan juga tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Keseharian adalah instrumen aparatus mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk suatu dan memperbaiki fungsi tubuh. Contoh internet. Berikut beberapa contoh internet. Misalnya struktur contoh Internet of Things dalam bidang kesehatan adalah CT scan, ronsen, MRI, magnetic ronsen, imaging, dan masih banyak lagi. Untuk meningkatkan efisiensi biaya pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, diperlukan penerapan IoT dalam sektor kesehatan di Indonesia. 1.3 Manfaat 1. Pemantauan pasien jarak jauh. 2. Lebih mudah konsultasi pada dokter. 3. Adanya peningkatan kualitas data. 4. Pengobatan yang lebih sesuai. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Definisi lot. Perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 semakin menunjukkan kecanggihannya melalui sebuah sistem yang dirancang oleh manusia untuk memudahkan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Internet yang saat ini digunakan juga merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang bertujuan agar manusia dapat mempermudah mobilitas sehari-hari terkait informasi, komunikasi, wawasan, dan kreativitas. Awal mula internet pada ini hadir pada abad 19 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika atau ARPANET dalam rangka riset untuk keperluan militer. LOT merupakan sebuah konsep untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagai data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam berbagai bidang. Salah satu inovasi terpenting dalam dekade terakhir adalah Internet of Things atau LOT, yang memungkinkan perangkat terhubung untuk saling bertukar data dan berkomunikasi secara otomatis. Internet of Things merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. 2.2 Secara singkat, perkembangan LOT. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang yang semakin pesat memungkinkan di masa yang akan mendatang penggunaan komputer mendominisasi pekerjaan manusia dan mengalahkan kemampuan komputasi manusia, seperti mengontrol peralatan elektronik. Karena dengan LOT, Internet of Things dapat mengontrol peralatan elektronik dari jarak jauh. Dengan menggunakan media internet, perkembangan teknologi tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang. Berikut adalah sejarah singkat mengenai perkembangan LOT. Sejak internet mulai dikenal pada tahun 1989, mulai banyak kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan melalui internet. Berikut adalah contoh beberapa kegiatan tersebut. Pada tahun 1990, John Ramkey bekerja sama dengan temannya Simon Hackett menciptakan perangkat pemagang roti yang terhubung ke internet dengan jaringan TCP atau IP dan dikendalikan dengan basis informasi manajemen protokol manajemen jaringan sederhana. Dengan memiliki satu kontrol untuk menjalankan daya dan kegelapan roti panggang. Dan pada tahun 2000, LG, Lucky, dan Goldstar yang merupakan perusahaan multinasional dari Korea Selatan mengumumkan rencananya menciptakan kulkas pintar yang akan menentukan sendiri apakah bisa atau tidak makanan yang tersimpan di dalamnya diisi ulang. Pada tahun 2005, arus publikasi utama seperti The Guardian, Amerika Ilmiah, dan Boston Global mengutip banyak artikel tentang LOT. Pada tahun 2008, kelompok perusahaan meluncurkan IPESO Alliance untuk mempromosikan penggunaan Internet Protokol atau IP dalam jaringan dari Smart Object dan untuk mengaktifkan Internet of Things. 2.3 Cara kerja LOT. Internet of Things bekerja dengan menghubungkan perangkat yang memiliki alamat IP unik ke internet, sehingga perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dan bertukar data. Perangkat tersebut biasanya terdiri dari sensor kamera, speaker, dan lainnya yang dapat memantau dan mengirim informasi ke cloud atau perangkat lainnya. Kemudian data ini dapat diolah dan dianalisis untuk membuat keputusan otomatis untuk memantau kondisi dan memberikan feedback. Ini memungkinkan objek fisik untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, membuat lingkungan yang lebih cerdas dan efisien. 2.4 Komponen-komponen LOT. 1. Sensing dan Embed. Sensing adalah komponen penginderaan pada LOT, sedangkan embed adalah komponen tertanamnya. 2. Konektivitas komponen. Konektivitas di dalam LOT berfungsi untuk mengembangkan perangkat sensor, aktuator, dan cloud untuk menghasilkan suatu tindakan. 3. LOT cloud berfungsi sebagai fasilitas yang berhubungan dengan data. 4. LOT data analik berfungsi sebagai komponen yang melakukan analisis terhadap data dan analog yang diterima oleh sensor. 5. Perangkat dan interface. Tampilan yang akan dilihat melalui suatu perangkat yang akan menjadi alat kontrol LOT bagi pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Faiz.
Baik, saya akan mempresentasikan yakni bab 3, implementasi IoT. Penerapan teknologi Internet of Things di bidang kesehatan adalah penyimpanan data rekam medis pasien di rumah sakit. Jika dahulu nakes atau tenaga medis perlu mencari data satu persatu, maka saat ini semua bisa dilakukan dalam waktu singkat. Semua data rekam medis seperti diagnosis dan analisis bisa diakses dengan mudah. Perangkat IoT dalam bidang kesehatan membantu petugas kesehatan dari misinformasi akibat human error. Informasi pasien nantinya dapat dikumpulkan dan dianalisis oleh algoritma AI. Data yang sudah dianalisis kemudian akan dikirim kepada pendamping pasien. Hal ini memudahkan pendamping untuk memberikan respon terkait penyakit yang diderita pasien. Selain itu, dokter dapat langsung mengawasi perkembangan pasien tanpa harus bertemu tatap muka. Kini, sudah banyak inovasi baru yang memanfaatkan IoT untuk mendukung proses pengobatan berjalan efektif dan aman, seperti pengecekan detak jantung, mengukur kadar gula, melakukan MRI, bahkan operasi pembedahan. Contoh penerapan IoT dalam bidang kesehatan akan dibawakan oleh Syahrul Sam. Sekian. Berkat adanya teknologi terbiasa internet ini, pasien dan dokter semakin dipermudah dalam memantau perkembangan kesehatan tubuh. Teknologi ini memungkinkan adanya pemantauan kesehatan secara real time yang bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Dari aplikasi dan perangkat tersebut Anda bisa mengetahui informasi seperti tekanan darah, kadar glukosa, jumlah mineral dalam tubuh, dan masih banyak lagi. Pasien tersebut juga bisa segera mengambil tindakan dari hasil pemantauan tersebut, seperti segera minum air secukupnya, menyuntikkan insulin, dan lain sebagainya. Hasil pemantauan tersebut bisa mempermudah dokter untuk mengambil tindakan medis yang tepat. Dengan kata lain, jika Anda menemukan ada keganjalan pada data kesehatan, Anda bisa segera menindaklanjutinya ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. 2. Telemedicine. Perawatan jarak jauh atau telemedicine menerapkan konsep teknologi IoT untuk memudahkan tenaga medis mengetahui perkembangan pasien. Konsep utama yang digunakan pada telemedicine ini adalah konsep teknologi AI di mana ada pemindaian wajah dengan sensor kamera untuk mewadahi komunikasi antara tenaga medis dengan pasien. Dengan pemanfaatan internet ini di dunia medis berupa telemedicine, waktu dan biaya baik bagi pihak rumah sakit atau pasien akan semakin efisien. Pasien tidak perlu keluar ongkos untuk datang ke rumah sakit. Sementara itu, rumah sakit juga bisa mengurangi biaya perawatan fasilitas kesehatan. 3. Deteksi penyakit. Dengan penerapan IoT ini, tenaga medis bisa lebih cepat dalam melakukan deteksi penyakit seseorang, ditambah lagi jika ada indikasi penyakit berbahaya. Tenaga medis bisa segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengobatinya. Bentuk alat-alat kesehatan untuk deteksi penyakit yang terhubung dengan teknologi IoT adalah seperti MRI, magnetic resonance imaging, CT scan, röntgen, dan masih banyak lagi. Alat-alat tersebut hingga saat ini juga terus dikembangkan agar tingkat deteksi penyakit semakin akurat dan tepat. 4. Manajemen alat kesehatan. Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh layanan kesehatan adalah risiko kerusakan hingga pencurian perangkat atau alat-alat kesehatan. Untuk itu,
Teknologi IoT diterapkan untuk bantu melacak setiap perangkat tersebut apabila mengalami kerusakan atau permasalahan lainnya. Rumah sakit atau klinik akan memiliki manajemen aset yang baik karena perangkat yang terhubung dengan IoT akan memberi respon dan informasi secara real time untuk segera diambil keputusan. Dengan begitu, kualitas dan ketersediaan perangkat kesehatan pun akan terjamin dan bisa digunakan secara optimal untuk perawatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jennifer Alpen. Materi selanjutnya yaitu akses rekaman medis. Teknologi IoT juga terhubung dengan layanan iCloud computing berisikan data penting rumah sakit dan pasien. Tenaga medis juga bisa menggunakan dokumen rekaman medis ke server tersebut, kemudian diakses dan bisa diakses oleh siapapun yang memiliki wewenang. Teknologi ini akan sangat bermanfaat bagi layanan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. Tenaga medis bisa segera menggunakan rekaman medis pasien yang ditujukan ke rumah sakit pusat. Lalu rumah sakit pusat akan menganalisis dan menyiapkan peralatan ataupun tindakan medis yang harus dilakukan. Dan yang keenam itu monitoring suhu ruangan penyimpanan obat dan ruangan operasi. Pemantauan suhu sangat penting untuk menjaga kualitas obat dan kondisi ruangan operasi. Sensor IoT dapat membantu suhu ruangan secara real time dan memberikan peringatan jika terjadi penyimpanan dan rentangan suhu yang ideal. Ini memastikan obat-obatan disimpan dalam kondisi optimal dan ruangan operasi memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Bab yang keempat itu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui definisi dari IoT, mengetahui implementasi pada bidang kesehatan. Implementasi IoT dalam bidang kesehatan telah membawa perubahan signifikan dalam cara pemantauan dan perawatan pasien. Dengan kemampuan untuk memantau kondisi secara real time, melalui perangkat yang terhubung, IoT menggunakan diagnosa dini, pengolahan penyakit di kronis, dan meningkatkan efisien operasional di fasilitas kesehatan. Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tapi juga mengurangi biaya perawatan dan percepatan reproduksi medis. Meskipun terdapat tantangan dalam hal keamanan data dan sistem integrasi, manfaat yang ditawarkan oleh IoT dalam keadaan yang sangat buruk dan meningkatkan kualitas hidup pasien yang sangat besar. Dan untuk saran, harus fokus pada peningkatan keamanan data agar data pasien terhindar dari kebocoran informasi. Penggunaan protokol dan keamanan yang kuat harus menjadi prioritas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.